Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resik Akuatik. Di channel ini kita membudidayakan ikan air tawar, terutama ikan hias secara praktek langsung. Dan di video kali ini kita akan membudidayakan si ikan rainbow ini. Ini ikan rainbow basmani. Sebenarnya banyak sih jenis rainbow lainnya, tapi saya memilih ikan rainbow basmani ini. Buat yang baru bergabung, mohon bantuannya klik subscribe-nya karena itu gratis, agar channel ini semakin berkembang dan dapat membuat tutorial budidaya seluruh ikan hias air tawar. Dan kita baru membuat budidaya sekitar 20 ekor ikan hias. Kalian bisa cek videonya. Dan tentunya praktek langsung, tidak copy paste gambar dari Google ya. Kita langsung saja, ini adalah ikan yang betina. Bisa dilihat warnanya itu gelap seperti ikan cere. Tetapi kalau di luar ini cukup bagus warnanya karena terkena sinar matahari. Ya memang di sini agak gelap akuariumnya, jadi tidak terlihat. Dan ini yang jantan warnanya sedikit lebih bagus. Emang bagus sih karena ini gelap jadi gak kelihatan. Ada warna kuningnya, ada juga yang oranye. Nah, untuk ciri yang sudah gonad, biasanya ikan jantan mengeluarkan warna yang lebih cerah. Dan betina memiliki perut yang lebih buncit. Nah, ini perbedaannya, yang jantan tuh di bawah, yang betina di atas. Jangan sampai ketukar karena ini gampang banget bedainnya. Cuman dilihat dari warna aja bisa bedain. Tapi kalau anak-anak, kalau masih remaja cukup sulit ya. Oke, kita akan pindahkan indukannya. Nah, ini kalau di luar kelihatan lebih bagus ya warnanya. Ada silver ke kuning-kuningan gitu. Perak ke biru-biruan. Ini ikan cukup eksotis buat di aquascape. Emang bagusnya sih aquascape diisi ikan rainbow sama tetra juga. Kita akan masukkan ke sini ke media pemijahannya. Ini kotak styrofoam lebar 40 panjang 40, lebar 30 dan ketinggiannya cuma 20. Untuk medianya di sini ada eceng gondok dan juga genggang air. Nah, suka ada yang nanya kalau diganti sama rapia ataupun injuk bisa nggak? Biasanya bisa-bisa aja, tapi agak sulit karena untuk bertelur si ikan itu butuh rangsangan dari luar dan dari dalam. Yang dari dalam itu berupa hormon dan dari luar berupa substrat seperti tanaman ini, suhu dan juga lingkungan pH-nya kayak gitu. Pokoknya dari luar. Nah, untuk yang bagusnya sih pakai tanaman alam. Ini sudah pagi, kita akan cek. Feeling saya gak bakalan bertelur karena kemarin ada sedikit tragedi. Karena ini juga pertama kalinya saya memijahkan ikan rainbow. Nah, buat kalian yang nyari tanaman air gak ada, bisa cari di sawah, biasanya suka ada. Yang penting tanaman air aja. Dan jangan lupa bersihkan dulu, takutnya membawa semacam siput ataupun cacing lainnya yang bisa berbahaya buat si ikan dan juga setelurnya. Kemarin tuh ikan ini loncat ke sana. Sebenarnya pakai tutup saya tuh kemarin, tapi saya bukakan sedikit buat ventilasinya. Ternyata malah loncat. Kita akan pindahkan ke paksa, soalnya kemarin saya perhatikan ikannya itu kelihatan stres. Dan saya mau mengambil kesimpulan bahwa ikan ini akan stres bila medianya kecil dan juga dangkal. Ikan ini seperti ikan ramirezi, kalau disimpan di wadah yang dangkal bakal stres, kalau yang di wadah yang dalam akan normal. Karena untuk budidaya itu gak boleh stres ya. Kalau indukan stres, bagaimanapun caranya gak bakalan bertelur, kecuali kalau kita suntik pakai suntik hormon. Kita akan pindahkan wadahnya di sini, di tank si palmas ini. Budidaya palmas juga sudah saya upload ya. Udah banyak banget ikan yang saya upload budidayanya secara praktek langsung. Kalian bisa cek main-main di channel ini, insya Allah bakalan bermanfaat. Kita kasih makan dulu si palmasnya, soalnya wadahnya mau dipakai. Ini sekitar 35 cm. Udah 4 tahun saya pelihara ini betina.
Nah, untuk suka nih ada yang nanya lagi, kalau gak pakai aerator aman gak? Aman-aman aja sih selagi wadahnya cukup luas. Kalau sempit agak bahaya juga. Oke, si palmasnya sudah saya pindahkan. Kita ambil substratnya. Ini airnya sedikit kuning, bakalan saya sedot sebagian. Ini kuning karena ketapang ya, yang biasa buat pakai cupang itu. Fungsinya buat menetralisir pH air. Indukannya saya simpan dulu di tank pemeliharaan yang di dalam rumah yang gelap tadi, karena menghindari stres. Kalau indukan stres pokoknya gak bakalan bertelur. Itu aja intinya. Indukannya udah aman-aman aja di sini, udah nyaman. Kalau mereka stres, mereka gak bakalan makan. Ini betinanya udah gonad, cuman baru pertama kali bertelur. Jadi kalau pertama kali itu suka ada kendala. Bisa jadi telurnya banyak yang busuk ataupun jumlahnya sedikit. Sebenarnya secara massal juga bisa sih. Lebih baik secara massal kalau ada indukannya banyak. Karena telur dari rainbow ini tidak sebanyak telur goldfish ataupun ikan lainnya. Perkiraan telurnya itu di bawah 100 butir. Oke, ini sudah pagi, sudah kelihatan si jantan mulai reaktif ya sama si betina, karena memang dua-duanya sudah matang gonad. Si jantan mulai mengeluarkan ciri-cirinya berupa mengeluarkan warna yang lebih cerah dan mengikuti si betina. Kalau misalkan ada yang mendekati si betina, si jantan bakalan mengusir ikan-ikan itu. Seperti ini nih, ikan barbir diusir tadi sama si jantannya. Budidaya barbir juga sudah saya upload, budidaya ikan koki juga udah banyak, pokoknya yang udah saya upload. Kita akan pindahkan ke tank yang bekas si palmas tadi. Ini airnya belum dikurasi sebenarnya, tapi bakalan saya sedot airnya, soalnya ini kekentalan terlalu pekat ya ketapangnya. Bisa berbahaya juga sih buat si rainbow, tapi saya mau lihat dulu reaksinya. Ini akuariumnya 50 kali 40, tingginya juga 40. Kedalaman airnya sekitar 30 cm. Ya 30 cm. Kalau yang tadi di styrofoam tinggi airnya cuma 15 cm. Jangan lupa kita tutup ya. Ini harus disedot dulu, ketapangnya juga harus diambil. Saya lupa tadi buru-buru ambil indukan, harusnya bersihin dulu tanknya. Oke, ini sudah pagi. Ini sudah dikuras juga kemarin, cuman gak di video karena takut kepanjangan. Saya tahu kalian suka skip video, jadi saya singkat aja. Oh ya, jangan lupa ya, indukannya dikasih makan sebelum proses bertelur. Karena bertelur itu membutuhkan energi yang cukup banyak. Harusnya sih pakai cacing sutra ya, biar bagus. Nah, jika kalian melihat genteng di akuarium ini, fungsinya adalah sebagai alat persembunyian aja, nggak lebih. Nah, ini telurnya berwarna bening. Ukurannya sih segede ukuran telur mas komet. Budidaya mas komet juga sudah saya upload ya. Nah, ini telurnya. Memang benar sih perkiraan saya tadi, telurnya itu gak bakalan lebih dari 100. Yang alasan yang pertama karena telurnya berukuran cukup besar buat ikan segede ikan rainbow yang segede jempol ini. Jadi mustahil menurut saya kalau hasil telur itu sekitar 500 butir. Kecuali kalau indukan rainbow-nya tuh segede ikan komet. Karena ini telur pertama pasti ada yang busuk. Ini di tanggal 31 Desember 2020. Kemarin pas bertelur tanggal 28 Desember. Jadi ini sudah 3 hari ya. Kalau di Google sih menetasnya itu sekitar 4-5 hari.
tergantung suhu juga sih kalau menetasnya. Kita cek di sini ada yang busuk, ada yang sudah berbentuk, ada yang kelihatan ya, ada kepalanya, ada ekornya. Cuman saya gak nemu yang udah netas, mungkin besok perkiraannya. Ini kayaknya telur yang di bawah juga ada, soalnya saya cari di eceng gondok cuman ada 3 butir, dan di ganggang nggak nemu sama sekali. Mungkin mereka bertelurnya di eceng gondok aja. Nah ini dia anakannya. Setelah menetas, anakannya cukup gede ya, segede anakan ikan mas komet juga, cuman bisa langsung berenang di permukaan. Emang sih si remau ini kayak ikan permukaan ya, kayak ikan cere, ikan gapi suka ada di permukaan. Anakannya juga langsung berenang di permukaan. Kalau ikan komet biasanya 1-2 hari itu menempel di dinding maupun di dasar medianya. Tapi ini bisa langsung berenang, dan yang spesial tuh anakannya gede, jadi bisa kasih pakan kutu air secara langsung. Nah untuk pakannya kalian bisa lihat di video saya yang ini, ataupun di kultur kutu air yang ini nih buat pakannya ya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya, karena kalau sampai membesarkan ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan saya gak punya banyak waktu ya. Jadi sampai sini saja, karena pembesaran itu cukup gampang. Kalau anakannya segede gini, jadi tinggal kasih kutu air, kasih makan, kasih ganti air, cuman gitu aja. Jangan lupa pakai aerator, karena ini anakan membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Resik Aquatic ini, semoga semakin berkembang, dan kalian bisa rekomendasiin ikan apa yang akan dibudidayakan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.